Halo guys, selamat datang di podcast kami dengan judul Komunitas Anak Muda yang bertema kota dan komunitas berkelanjutan. Berikut ini beberapa poin yang akan kami bahas pada podcast kali ini. Yang pertama, kami akan membahas apa itu nilai-nilai dalam berkomunitas. Yang kedua, pengaruh nilai-nilai baik dalam berkomunitas. Dan yang terakhir yang menjadi pokok pembicaraan kita pada podcast kali ini, yaitu generasi muda dalam kehidupan berkomunitas. Sebelum kita larut dalam podcast kali ini, sebaiknya kita perkenalan dulu yuk. Halo, nama saya Benediktus Tio Prakoso dari 10 IPS 4 absen 5. Halo, nama saya Natasha Karen Monica dari 10 IPS 4 nomor absen 22. Halo, nama saya Nela Keisha Andromeda dari 10 IPS 4 nomor absen 24. Oke, sebelum kita masuk ke dalam inti podcast hari ini, pasti kalian semua bertanya-tanya, hidup dalam berkomunitas itu apa sih? Hidup dalam berkomunitas adalah hidup dalam suatu kelompok atau persekutuan yang memiliki banyak anggota. Di dalam hidup berkomunitas pastinya terdapat nilai-nilai baik yang terkandung di dalamnya. Nah, sekarang kita akan membahas nilai-nilai dalam hidup berkomunitas dan bagaimana cara generasi muda sekarang ini hidup dalam suatu komunitas. Yuk disimak! Dalam berkomunitas tentu terdapat beberapa nilai yang dapat diterapkan dan diwujudkan dalam berkomunitas. Contoh nilai berkomunitas seperti nilai kebenaran, nilai kebaikan, nilai keindahan, nilai moral, nilai religius, dan nilai kesopanan. Semua nilai ini dapat membuat kita dapat menentukan komunitas yang baik dan tepat sehingga dapat menghindari dampak negatif. Nilai-nilai dalam berkomunitas ini dibuat supaya setiap komunitas mampu menciptakan atau menimbulkan pengaruh yang positif. Ternyata dalam berkomunitas nilai baik dapat berpengaruh loh. Kok bisa? Karena pada dasarnya manusia tak terkecuali remaja adalah makhluk sosial, sehingga untuk bertahan hidup kita selalu membutuhkan adanya orang lain. Dan dengan itu kita dapat bersosialisasi dengan membentuk sebuah komunitas. Komunitas juga cukup populer dalam kalangan generasi muda. Contoh kecilnya seperti komunitas siswa dalam suatu sekolah, komunitas lingkungan, dan lain-lain. Maka dari itu nilai-nilai baik dapat membawa pengaruh besar untuk komunitas. Pengaruh apa yang bisa didapatkan? Banyak. Nilai yang baik tentu saja akan membantu perkembangan sebuah komunitas menjadi lebih baik. Apabila komunitas tersebut sebelumnya dapat dikatakan masih kurang, dengan adanya masukan nilai-nilai baik, komunitas tersebut dapat berkembang dan bertambah baik. Apa sih nilai-nilai baik itu? Contoh nilai baik adalah kepedulian. Dengan adanya kepedulian, kita dapat membantu orang lain dalam berkomunitas. Contohnya, dengan rasa kepedulian yang tinggi, kita akan membantu satu sama lain untuk menggapai cita-cita masing-masing. Nah, saat ini kita akan masuk ke dalam inti topik pembahasan kita hari ini, yaitu bagaimana sih generasi muda saat ini hidup dalam berkomunitas. Generasi muda atau pemuda saat ini adalah suatu aset bangsa, di mana merekalah yang nantinya akan membangun negeri ini. Dari zaman Indonesia dijajah, kemudian kembali menjadi bangsa Indonesia yang merdeka saat ini, tidaklah luput dari namanya hidup berkomunitas. Pergerakan generasi muda saat ini cenderung berkontribusi melalui komunitas sosial. Disinilah menjadi bukti bahwa komunitas menjadi bentuk dari nilai-nilai yang dianut oleh generasi saat ini. Artinya, pergerakan pemuda dalam berkomunitas saat ini dipengaruhi oleh nilai. Mereka ingin mengaktualisasikan cita-cita yang mereka genggam dengan erat. Bagaimana sih cara generasi muda mewujudkan nilai-nilai baik dalam berkomunitas? Komunitas di sini bisa juga diartikan sebagai masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebagai generasi muda bisa mewujudkan nilai-nilai baik dalam berkomunitas dan bisa diwujudkan dengan mematuhi aturan perundang-undangan di Indonesia sebagai warga negara yang baik. Hal lain yang dapat kita lakukan demi mewujudkan nilai bersama juga dengan menjaga alam di sekitar kita. Bisa kita ambil contoh dari suku Mentawai yang melestarikan hutan demi mewujudkan nilai untuk kebaikan bersama. Hal menyimpang dari perwujudan nilai-nilai dalam berkomunitas yang terjadi di generasi saat ini adalah terjadinya kenakalan remaja. Nah, untuk menghindari pergaulan bebas dan membentuk pergaulan yang sehat, kita sebagai umat Kristiani harus mendekatkan diri kepada Yesus Sang Juru Selamat. Yesus Sang Juru Selamat adalah perwujudan dari kebaikan dan belas kasihan. Mendekatkan diri dengan Tuhan bisa dengan membaca kitab suci.
Kita harus menyadari peran kitab suci dalam hidup kita sebagai pegangan hidup agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang tidak sehat. Kegiatan positif yang dapat dilakukan agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas, misal membuat bisnis kecil-kecilan. Karena banyak generasi muda sekarang yang memulai bisnisnya saat masih remaja. Bisa kita ambil contoh dengan membuka bisnis patung. Kita bisa sekaligus mengembangkan seni patung di Indonesia. Karena seni patung merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang perlu kita jaga dan lestarikan. Kita bisa melestarikannya dengan memasarkannya ke arah internasional, misal saat ada festival kesenian di mancanegara. Kita bisa sekaligus memasarkan seni patung agar banyak orang tahu tentang kesenian patung di Indonesia. Nah, ngomong-ngomong soal generasi muda dalam berkomunitas, apa aja sih contoh komunitas anak muda saat ini? Contoh komunitas anak muda saat ini tentunya banyak sekali. Karena generasi muda saat ini sangat kreatif dalam berbagai hal, maka terbentuk juga banyak komunitas anak muda yang bermanfaat. Bisa kita ambil contoh komunitas Sinergi Muda. Cikal bakal berdirinya Sinergi Muda bermula dari Indonesian Youth Conference tahun 2010 yang menghadirkan puluhan pembicara dari berbagai bidang, pertunjukan musik dan budaya, serta pameran seni dan komunitas. Antusiasme anak muda pada program ini membuat para pencetus Indonesian Youth Conference mendirikan Sinergi Muda untuk menampung minat anak muda Indonesia pada tahun 2012. Visi organisasi ini adalah untuk memberdayakan anak muda Indonesia agar dapat berkontribusi secara positif di Indonesia. Setelah itu, diadakan pula program lainnya seperti Indonesian Youth Camp dan Indonesian Youth Pit Stop. Oh iya, Sinergi Muda juga memiliki web bernama Indonesian Youth yang merupakan wadah digital di mana anak muda bisa mengakses berbagai informasi positif. Ada banyak komunitas anak muda dari berbagai bidang dan daerah yang bekerjasama dengan wadah ini. So, buat kalian yang ingin berkontribusi sesuai minat tapi belum menemukan komunitas yang tepat, bisa banget nih mencarinya di Indonesian Youth. Contoh lain komunitas anak muda saat ini yang pastinya sering kita jumpai di lingkungan sekitar kita adalah OSIS. OSIS sendiri merupakan singkatan dari organisasi siswa intrasekolah. Nah, biasanya OSIS mengadakan lomba-lomba saat class meeting, misal lomba pecah balon, lomba cerdas cermat, dan lain-lain. Lomba yang diadakan OSIS ini bisa juga membentuk kerjasama loh, yang merupakan salah satu perwujudan dari nilai-nilai baik dalam berkomunitas. Jadi kesimpulan dari podcast kita pada hari ini adalah dalam hidup berkomunitas pasti terdapat nilai-nilai baik di dalamnya. Nilai baik tersebut tentu saja memiliki banyak pengaruh karena pada dasarnya manusia tak terkecuali remaja adalah makhluk sosial. Sehingga untuk bertahan hidup, kita selalu membutuhkan adanya orang lain. Dengan nilai baik yang ada, kita sebagai generasi muda dapat membentuk suatu komunitas sosial. Kehidupan generasi muda saat ini dalam berkomunitas menjadi bukti bahwa komunitas menjadi bentuk dari nilai-nilai yang dianut oleh generasi saat ini. Wah, ternyata dengan hidup berkomunitas kita dapat belajar banyak hal baru ya. Dengan nilai yang kita dapatkan tadi, kita bisa mencobanya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian podcast dari kelompok kami. Terima kasih.